sabilillah haqqa jihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan iman dan Islam. Wabil khusus pada pagi hari ini kita punya hajat untuk duduk dalam satu majlis antara Komisi Fatwa dengan Auditor LPPM MUI Kepri. Ini cerita induk dan anak ya, duduk dalam satu majelis. Biasanya kita diundang oleh LPPOM, tapi ada masanya Komisi Fatwa juga mengundang LPPOM hadir pada majelis hari ini. Baik, pada acara sosial orientasi Komisi Fatwa MUI dengan Auditor LPPOM MUI pada pagi hari ini, mari kita awali sama-sama. Kita mulai dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau yang diwakili oleh Wakil Ketua Bapak Profesor Dr. Abdullah Bisono, yang kami hormati Wakil Ketua membidangi Komisi Fatwa Kiai Haji Usman Ahmad, yang kami hormati sahabat kami Direktur LPPOM lupa saya namanya Khairuddin Nasution Al-Fatani Al-Bataki, Wakil Direktur Mas Dodi, teman-teman auditor, undangan yang hadir pada hari ini baru dari PB yang diwakili oleh Dr. Asnaudi. Kita hari ini mengundang ada beberapa undangan, antara lain Ketua Muhammadiyah, Ketua Nahdlatul Ulama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang jumlahnya itu adalah 30. Kami berharap seluruh komisi auditor itu hadir. Memang kemarin minta 20, tapi yang bisa disepakati dan sesuai diagendakan lagi oleh kami kan hanya 15 katanya. Bapak Ketua Umum yang kami hormati, ingin persepsi yang sama antara auditor dengan kami Komisi Fatwa, karena ujung tombak dari Komisi Fatwa itu adalah auditor. Kalaulah auditor ini memberikan penilaian yang sedikit miring, maka kami juga berimbas besar. Bukan hanya berimbas dalam tatanan kehidupan dunia, tapi juga akhirat. Oleh ini hari ini kami berikan penekanan, kalau memang syak dianggap syak itu ragu dalam kaidah hukum kita, nggak usah diluruskan saja. Ya. Jadi setelah ini kami akan mengadakan mungkin revisi juga Bapak dan menyampaikan ini, karena kami kewalahan juga. Apakah karena kesibukan beliau, jadi nasyat itu tidak bisa juga kita memaksa orang, kita punya keterbatasan waktu, ya, keterbatasan semuanya, atau kesibukan masing-masing dengan profesinya. Ya sama juga saya, mama ada profesi kecuali hari ini, profesi Ahad, Sabtu Ahad itu bagi saya tidak hari libur, tidak putelang saya hari kerja full. Itu ada kegiatan di KOB, kalau ada hari kegiatan pada Sabtu Ahad itu saya memang kosong, tidak bisa saya. Jadi memang seperti itu, saya kira memang layak lah. Kalau memang tidak bisa, nanti saya melaporkan kepada Ketua Umum, Wakil, Pak Profesor. Itulah keadaan kami, yang setiap kali sidang itu yang aktif hanya sekitar 7 orang Pak. Tapi aktif benar itu 5. Karena sekarang adanya keterbatasan dana, karena banyaknya bersaing di antara auditor-auditor MBH lainnya, maka tidak bisa sidang umpama semua 17 hadir.
tidak, jadi dibatasi umpama hanya 5 orang, 3 orang, tapi digilir gitu. Jadi kalau umpama kawan A, B, C, D hadir pada sidang ini, pada sidang berikutnya kita coba di E, F, G dan sebagainya terus tadi hadir pada acara ini, sekaligus bisa memberikan beberapa pencerahan. Profesor bisa memberikan arahan kepada kami dalam dimensi-dimensi tatanan kepakuan tentang dinamika masyarakat kita pada hari ini. Kami mohon maaf, tentu di sana sini terdapat banyak kekeliruan, dan nama Prof seluruh yang hadir ini kami minta maaf. Memang dikasih uang transportasi, tapi itulah apa yang ada. Saya kira jangan dilihat nilainya ya kan. Kalau orang Arab mie itu nggak menjadi persoalan, mie rubi ya bahwa muskilah kata orang Arab kan. Tapi nasihat, saya kira bukan itu, tapi adalah penghargaan dari kami. Dan walaupun itu minal akal sangat sedikit sekali. Kalau kedua-duanya yang pelaku itu subhat, jadi yang sempat kita tinggalin dulu, yang syak kalau bahasa kita tinggalkan saja dulu, menunggu keterangan baik penelusuran tentang kehalalannya. Saya kira kalau enggak mesti dipaksa lah. Jadi jangan, karena ini mungkin ada teman kita yang punya usaha, kita mencoba, enggak usah. Lebih bagus kita telusuri sampai tuntas, sampai dapat dia menunjukkan data yang jelas, baru dibawa ke Komisi Fatwa. Komisi Fatwa insya Allah tidak juga. Kalau auditor sudah memberikan itu pun kami mempelajari juga kan, tidak pernah semua sidang itu yes semua enggak. Paling tidak bertanya lah apa ini, apa itu dan lain sebagainya. Ketua Umum untuk mewakili beliau, padahal saya acaranya ada 2, satu pembukaan kejuaraan wilayah Tapak Suci Putra Muhammadiyah jam 8, tapi saya minta sini dulu karena takut nanti, karena namanya juga pembukaan di awal, kemudian baru saya nanti menuju ke Muhammadiyah ASEAN di Batu Haji. Yang kami hormati Ketua Komisi Fatwa Dr. Effendi Al-Hajj Pak Kiai Isman, sahabat saya lama, sama-sama tahun 90 ya. Ya dulu masih belum ada asrama haji, tapi di pesantren Darul Falah ya ngeposnya dulu. Kemudian para auditor, para anggota Fatwa, ada Pak Dr. Ketua LPPOM, sahabat saya Khairuddin Nasution Al-Batai. Bapak Ibu sekalian, Majelis Ulama adalah lembaga yang sangat dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan oleh bangsa, yang terdiri dari ulama dan cendekiawan. Cendekiawannya yang mana nih Pak yang hadir? Karena saya memiliki apa ya, bukan opsi, wacana ya. Kalau bisa fatwa itu maqasid syariah. Ada rahasia-rahasia di balik fatwa yang menjadikan umat dalam melaksanakan ikhlas karena tahu manfaatnya, bukan karena halal dan haramnya. Contoh babi haram, tapi harus dijelaskan mengapa haram. Karena perilaku babi sangat jorok. Satu betina babi, jantannya 3, tidak bertarung seperti ayam. Kalau ada satu betina, ada 2 ekor jago ayam, dia bertarung untuk mendapatkan betina. Kalau babi enggak, dia rame-rame gitu. Berarti karakter mengkonsumsi babi akan menurun, terdistribusi pada konsumennya, pada yang makan. Babi binatang yang paling jorok, kotorannya sendiri dimakan, namanya halal seperti itu. Kemudian dalam perkembangan digitalisasi tentu tidak bisa dipisahkan dari merealisasikan fatwa. Kata-kata melihat itu tidak hanya dengan mata, tapi melihat dengan laboratorium, melihat dengan mikroskop. Barangkali itu perlu dijadikan tambahan dalam memberikan fatwa. Saya meneliti tentang COVID dan sudah dimasukkan, tertulis dalam jurnal Fokus Internasional, dibaca oleh semua orang dunia, dengan judul The Influence Spiritual, Economic Resistance, kemudian Healthy Behavior to Free COVID-19 Truth Immunity.
yang bisa membebaskan COVID dan ternyata terbukti respondennya yaitu pasien rumah sakit Galang yang saat itu tinggal 25, yang lain sembuh ada 327. Berdasarkan penelitian kami, yang bisa membebaskan COVID bukan healthy behavior, bukan perilaku sehat. Bahwa pakai masker mungkin kita tahu ya Pak. Jadi, masker, cuci tangan, menjaga jarak dikenal sebagai independensi. Tadi ada keraguan Pak Ketua Fatwa bagaimana auditor setelah menjadi fatwa harus tetap independen, aspiratif, mendengar dan menghadirkan solusi bagi persoalan seluruh elemen masyarakat Muslim. Tentunya menjadi modal baik jika kita mengenal metodologi fatwa. Oleh karena itu, MUI sebagai pembimbing dan pelayan umat, sebagai perbaikan atau islah dan pembaruan al-tajdid. Jadi jangan jumut bikin dalam manfaat itu ada pembaruan karena dunia berkembang, tantangan berkembang, ilmu pengetahuan dan yang menyertai dalam mengambil keputusan fatwa. Ya tidak, ya jangan, saya bilang jangan. Ya perlu diteliti, ya perlu diberi pembuktian. Gitu. Kalau mahfud emir, kalau untuk buku tidak bisa dipidanakan. Kalau tapi bagaimana menurut fatwa kita? Politik. Saya menjadi anggota DPRD dari 1999 sampai 2004 terpilih lagi sampai 2009. Nggak pakai uang sama sekali. Dan isinya Ustadz 80%, 70% lah. Sisanya para pendeta yang bagus-bagus karena waktu ada PPN. Nggak pakai uang. Maka muncullah visi agar dunia yang madani dan punya perjanjian. Sekarang kalau nggak pakai uang jangan harap bisa benar. Kepada kami akhlak mulia itu apa? Kalau seorang mahasiswa ketemu dosen, turun dari kendaraannya, cium tangan. Saya bilang itu bukan akhlak mulia, itu sopan santun. Saya orang Jawa, berbicara dengan orang tua, didoktrin duduk Pak gitu ya, nggak boleh melotot. Pak Nasution, kalau ngomong sama orang tua, melotot atau nunduk? Melotot. Karena mana yang benar yang melotot itu karena pandanglah mata orang yang diajak bicara. Karena mata ada telepati. Waktu kita ketemu calon istri kan cukup berpandangan mata, udah ngerti dia apa maksudnya. Sampai sekarang pun cukup pandang mata kita udah ngerti dia kan. Coba ini ceramah ngadep ke sana. Ya khutbah ngantuk tidur karena khutbah baca. Harus pandang. Ya, gitu. Ya, jadi saya menemukan ya, karena sebagai dosen surah Ibrahim ayat 24 dan 25 bulan saya promosi amal karo kata karo matalan kalimatan thayyibatan asadzaratin thayyibatan asbuha aktifat kecil sekali bukti wafat muha bisama tidak acara orientasi komisi fatwa Putri dibuka secara resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pak Taufik memberi tambahan kawan-kawan ditumpuk dengan batu bila hal taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. وبارك أولادنا ورزقنا وعلومنا وكل ما أعطيتنا بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal minkum. Komisi Fatwa Komisi Kepulauan Riau yang sama-sama kita hormati, kemudian jajaran Komisi Fatwa yang hadir pada kesempatan ini. Saya tidak bisa menyebut satu persatu karena di antaranya ada yang kenal saya, ada yang belum kenal lama, belum kenal orang.
pada kesempatan ini kita bertaaruf, saling kenal mengenal. Bagaimana kita tadi sudah diawali oleh ketua di dalam memproses kedudukan hukum antara auditor dan komisi fatwa, itu sangat bagus sekali. Cerita masalah LPPOM. Awal LPPOM berdiri di Kota Batam, saya sudah berkecimpung di situ. Ketika kasus di Jawa Timur masalah susu menguap, disitulah akhirnya tokoh-tokoh cerdas ini membuat satu lembaga, ya, namanya LPPOM. Alhamdulillah, saya pada saat itu setiap kesempatan dengan Pak Dr. Tamrin terus katakanlah hadir acara fatwa, ya, cara menetapkan fatwa dan sebagainya, datang luar biasa. Sampai-sampai satu saat info teman-teman dari Jogja, ini orang jualan bakso kok begitu larisnya, laris. Itu info dari Jogja. Jadi setelah diteliti, rupanya baksonya tuh kuahnya itu ditaruh namanya apa ya, salah limpa babi. Masya Allah, itu yang ditemukan. Nah, ya ini satu pelajaran berharga, satu pelajaran berharga bagi kita semua. Ya memang di Batam juga, kalaulah komisi fatwa Majelis Ulama itu ya gak berpegang teguh ketika salah satu perusahaan pemotongan ayam di Bulang ya, yang ada tanah babinya, di situ ada ayam juga. Di sana minta apa itu diaudit. Kami menyampaikan syarat ABCD. Syarat itu nggak kunjung sampai. Jadi akhirnya karena lama mereka butuh itu, mereka bilang begini, biar tidak menyulitkan Bapak dan tidak menyulitkan kami. Saya serta arahnya. Bapak mau bayar berapa dan kami nggak akan tergiur dengan bayaran Bapak. Mungkin Bapak bisa ya katakanlah nyogok supaya dipermudah. Nggak bisa. Wah, luar biasa tawaran, luar biasa. Ya, akhirnya ya karena kita bertahan al halal baitimun wal haram baitimun. Jadi proses halal itu bukan hanya ainiyahnya tapi hukmiyahnya, ya. Kita sekarang mungkin masih banyak berkisah tentang ainiyah tapi hukmiyahnya, ya. Hukmiyahnya juga jadi PR kita. Halal haram, mengapa satu pendirian, satu prinsip yang tidak boleh tergoyahkan oleh kita semua umat Islam. Semua kalau kita ini komitmen dengan halal haram, insya Allah aman negara ini, ya aman, nggak ada korupsi. Sawah jauh dari pandangan mata, buah-buahan yang mahal jauh dari pandangan mata, aman. Orang tahu, ini punya orang. Kita nggak boleh ngambil tanpa seizinnya. Sudah tertanam. Karena tertanam ya tertanam, mungkin ibarat antrinya itu nggak menggigit. Akhirnya mereka ya tetap bolehlah nanti. Ini kan yang punya apa dan sebagainya. Nggak boleh begitu juga kita ya. Kita minta halalnya, itu mahal. Masya Allah, kami juga dalam perjalanan ketika di rumah makan orang awam, saya makan itu kok habis, daging ayam habis.
saya panggil. Saya lihat itu namanya di leher ayam yang jadi gulai itu. Jadi saya lihat itu kebetulan batang leher itu dengan dada. Ya. Oh, ini saya panggil. Ini kalau cara syariah ini nggak benar motornya ini leher yang laluan nafas dan minuman masih belum terpotong, makanya rasanya habis sih. Kalau itu terpotong rasanya enak loh. Hati-hati deh ya kalau potong ya. Saya bisa harus dipotong. Hanya satu hari bisa melayani berapa 4 ekor dengan 4 orang. Berapa kemampuannya? Masalah tanpa teknologi nggak bisa juga ini. Kan di sana itu agama Katolik minded Katolik. Jadi pemimpinnya itu, ya pemimpin perusahaan itu kan kami diajak juga ke tempat pemotongan. Tapi ala mereka, ya orang-orang Eropa ya di Brasil, Eropa ya. Dia duduk, kursinya berdiri, belakang ada sungai. Kemudian ada tamu, dia nggak nyuruh karyawan, enggak, dia sendiri curah air gitu ya, curah air. Ya sopan. Itu sopan santun tadi ini kan ketemu sopan. Dan proses daging itu tadi dari kulkas freezer yang dingin keluar paha, nanti keluar lagi ke meja semua, langsung dikemas. Terakhir tulang pun lain juga. Masya Allah kerja mereka itu. Dan tempat itu tidak ada bau apapun, bersih, yang masuk steril. Ingat saya, ya Allah, itu kebanyakan. Nah begitu, mereka melayani 68 negara termasuk negara Islam. Disinilah kami pulang, tidak memberikan apa-apa, tapi sebelumnya kami sampaikan kepada perusahaan yang antar kami tidak akan menjanjikan apa-apa sebelum kami mendapatkan data yang valid di sana bagaimana cara pemotongannya. Ya, kalau memang sesuai syariat kami sampaikan, kalau tidak, kalau mereka sudah nyawanin kami cukup besar ya, transportasi diberi, uang saku juga diberi dan sebagainya. Di sana juga difasilitasi luar biasa. Tapi begitu sampai di sana, turun dari pesawat, Masya Allah. Kami ketemu orang Arab, dia bilang, ya saya sedikit bisa bahasa Arab. Nanti kalau makan di sini. Susahnya cari rumah makan yang halal, susah. Pada suatu saat kami pernah keliling mau makan kan, sudah lapar. Keliling, ketemu rumah makan. Di situ restoran Arabik gitu ya. Gak taunya orang Libanon. Masuk itu ada babi nongkrong di meja. Babi, foto babinya itu nggak gede, nongkrong di meja. Wah. Terus keliling lagi. Gak nemu, siangnya keliling, ada rumah makan orang Libanon, laris banget, laris. Ada sudah kita bisa makan, tapi hebatnya rumah makan ini ada yang standby bapak-bapak ya sudah tua lah, umur 60 tahun lebih gitu ya. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, terutama mbak-mbak lah yang mau masuk sana, sebelum masuk tuh nyiumin bapak itu, tapi kok gak nyiumin saya gitu. Masya Allah. Ini mana? Ya. Ini cerita sekilas ya. Terus ceritalah saya kepada orang Lebanon itu. Anta azabnya ana azabi. Iya. Antum dosanya enggak? Lah. Wah, begini. Tapi lebih hebat Pepon yang dari Kepri ini, dia kalau jadi penyembelih, ya dia harus sholat. Hebat. Iya. Nah, kita puji, kita punya sendiri kan. Tapi untuk mendapatkan hewan dari sana, ya begitulah kondisinya, Masya Allah. Kami ketemu dengan Menteri Pertanian, peternakan mereka, mudah mau ketemu itu, ya. Wajahnya kayak Sanana Gusman. Ini kok Sanana Gusman ini? Mirip. Ya,
sama Mama Dahlan Nasir. Beliaulah juru bicara. Nah, kemudian Pak Hanif almarhum juga ya. Karena pada saat itu tidak ada hubungan kerjasama masalah daging, jadi kami pun nggak bisa memaksakan untuk apa dan sebagainya. Ya bahkan kami dituduh membawa virus ya. Wah, sehat-sehat kok dibilang bawa virus. Hebatnya di sana di Brasil itu negara berkembang juga ya, berkembang. Jadi kami berempat itu cobalah jalan-jalan ke cari warung, karena kopi di sana number one, luar biasa kopinya ya, luar biasa. Kami datanglah berempat, berlima, ya berlima itu. Oh, dari Pak Ali, Kang Pak Ali Pak meninggal ya Pak ya, siapa yang meninggal? Pak Asri Abbas, satu lagi, siapa Pak? Pak Kono? Iya, Pak Kono, Pak Asri Abbas, Pak Hanif, ya Pak Hanif. Di warung kami ingin apa, minum kopi ya, ingin ngopi lah ya. Nah, pasal sebesar itu cari juru bicara bahasa Inggris. Almarhum Pak Hanif ini bisa bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Inggris beliau yang melayani sama Pak Madam. Jadi lama gitu pesan ini kopi wall milk gitu ya, bilangnya kopi wall milk, jadi yang istirahat dicampur gitu ya. Enggak turun-turun itu kopi. Masya Allah, gimana ini? Jadi almarhum ini ya lucu juga ya. Dia bilang ini ya, this is a coffee, yes. Kemudian this milk, begitu. Sampai karena nggak keluar juga. Beliau tuh pegang ininya, makin takut itu. Ya, jaga warung itu, pegang ininya loh. Sampai begitu almarhum itu. Allah, ya begitulah. Nah, kemudian cerita singkat ketika kami ke Brasil. Jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami temukan dan kami tidak bisa menyampaikan sesuatu yang tidak kami temukan bagaimana dan sebagainya. Karena masih jauh lagi tempat penyembelihan hewan tersebut. Pak Kiai yang kami hormati dan banggakan, kami ingin perkenalkan dulu pagi ini dari Komisi Papua yang hadir, yang terjauh dulu dari Bintan, Dr. Suparman Manjan. Ya. Bidang ini hadir, saya kalau pakai bahasa nyambung terus keluaran dari Mesir tahun Sudan ya. Ini produk Sudan, di cahaya gemerlap Sudannya kelihatan ya. Itu kemudian beliau mudah-mudahan nanti bisa aktif bersama-sama kita. Yang kedua kami perkenalkan Dr. Zainal Setiawan ya. Begitulah, nanti nggak ada yang kenal. Beliau ini mudah-mudahan mulai hari ini bisa bersama-sama lah. Ya saja kalau ambil waktu buat kami mungkin sebulan sekali aja lah. Kami akan gilirkan karena tidak semua kita harus hadir, jadi kita bergilir. Kalau ada kami sekali lah dalam sebulan. Yang ketiga ini gubernur kita Usbah bahasa Arab lain lagi ya, Ustadz Bakhtiar. Nah, ada yang tidak kenal, saya tidak kenal ya, hari ini, dan kita doain mudah-mudahan beliau menjadi gubernur. Amin. Ala sia-sia ya, gubernur ala sia-sia. Bukan kata Pak Kiai, bukan apa lagi ID-nya ya, mudah-mudahan. Tapi beliau sudah mundur sebenarnya. Tapi beliau begitu tawadhu'nya mau hadir. Kemarin saya punya mau marah juga. Saya ini menunda acara ini sebulan sesuai dengan proposal yang saya ajukan, diminta itu. Saya tulis tanggal 17, konsepnya saya tidak berubah. Teman-teman ada yang nulis tanggal 17 berubah menjadi tanggal 3. Saya tidak. Kenapa ingin memberikan waktu kepada teman-teman, benar enggak? Ada yang mengatakan iya, luangkannya waktu insya Allah.
Kata beliau, saya nggak bisa, saya rais muassasah Insan Tanzikia, harus memberikan kata sambutan, nggak bisa ditolak juga. Ya udahlah, paksa dengan senang hati, saya terpaksa senyum juga saya kan, padahal saya ngerut aja saya kan, bisa hadir kalau saya. Untunglah ada Ispir yang selalu bersedia. Kemudian yang berikutnya Ustaz Ispiraini Hamdan apa Al Indragiri namanya ini luar biasa. Dari 17 apa dah? Pokoknya ada yang ada. Oh, Fajar. Ini juga sama, anak ada Allah. Tanjung Pinang, mohon maaf ya. Nanti biar yang dari masukin ke depan. Karena nggak kenal itulah masalahnya kan. Afan ya, jadi nggak. Ya, beliau juga sama alumni Sudan katanya. Wajah-wajah kesudanan itu masih terbaik ya. Yang cerah, Sudan itu cerah. Saya pernah mampir ke Sudan itu. Ya. Jadi berapa orang kita hari ini hadir? 6 orang ya. 6 orang. Itulah mungkin auditor yang cuman yang sering bersidang itu muka-mukanya kayaknya saya, Ispir, Usbah, terus Ahmad Junaidi juga hadir kan, beliau sama katanya ada acara, kemudian Lukman Hakim itu juga yang bisa hadir. Kebetulan hari ini ya itulah orang Batam ini luar biasa masyhurnya, jadi nggak bisa apa-apa juga saya kan. Terusnya acara ini sampai zuhur, dan zuhur salat dulu baru makan. Saya kira sebenarnya kayak gitu, tapi saya minta ke hotel dibalik, boleh nggak ada jawaban dari gitu. Saya bilang kita makan dulu baru salat, tapi belum dijawab. Wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Ma'ba'du wa la tahya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di ruangan ini. Kita berkumpul muhasabah, musyawarah, dalam arti kata bersilaturahmi antara Komisi Fatwa dengan auditor. Sayangnya harusnya auditornya semua hadir. Mungkin nanti ke depan atau kita buatkan rapat koordinasi wilayah Provinsi Kepulauan Riau antara Komisi Fatwa, seluruh Komisi Fatwa dan seluruh auditor, supaya apa yang kita gali, apa yang kita inginkan, kemajuan apa yang harus kita capai di dalam suatu wadah ini menjadikan kita bisa bersama. Arahkan, disuruh ganti produknya, bahannya. Salah satu contoh umpamanya, ya abon umpamanya, ya kan? Jadi temuan auditor, abon ini tidak jelas, sanadnya tidak jelas, telusurnya tidak jelas. Siapa yang nyembeli? Dari mana prosesnya ini tidak jelas. Tapi kok hanya ini abon sapi, sudah jelas. Nah, ini yang kata Pak Yai Usman tadi, mereka tidak zamannya panik dulu, tidak dikasih masuk ke suatu negara, hanya diperlihatkan slide. Kadang kalau penyembelihan itu yang sah, yang halal itu disembeli dengan secara ini syar'i. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, ini di sini ada guru-guru saya semua, pengurus MUI senior, Pak Kiai Usman, Kiai Effendi. Ada juga di sini sesama pengurus di MUI Komisi Fatwa, baik di Batam, di Pinang dan di Bintan juga.
kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbicara tentang halal, emang banyak sekali saat ini masyarakat kurang perhatian terhadap hal ini. Padahal ternyata halal ini punya dampak yang sangat besar sekali ya, baik itu untuk individu ataupun untuk masyarakat dan juga untuk bangsa sendiri. Dan kalau berbicara halal sama haram boleh atau tidak itu sudah jelas. Yang halal itu jelas harus dikonsumsi, yang haram itu jelas juga dan jangan dikonsumsi. Termasuk pada yang syubhat. Yang syubhat itu antara yang halal sama yang haram juga harus dihindarkan. Karena faman taqad syubhat taqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa orang yang menjauhi yang syubhat, yang belum jelas halal haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan diri sama agama. Jadi jangankan pada yang haram, yang syubhat saja harus dijauhi. Dan sedikit tambahan saja bahwa ternyata syubhat ini ataupun haram ini akan mempengaruhi ibadah kita. Bahkan dalam satu literatur disebutkan di antara penyebab hilangnya khusyuk di dalam melaksanakan ibadah itu dikarenakan banyak mengkonsumsi yang syubhat atau yang haram, hilang kehusuannya. Kemudian yang selanjutnya perilaku. Begitu banyak orang tua yang memberikan konsumsi yang tidak halal kepada anaknya, berpengaruh kepada anak, kepada istrinya juga sama. Dan yang paling utama lagi adalah tentang doa yang berpengaruh sekali. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasulullah SAW kemudian meminta satu hal, ya Rasulullah, Allah li an akuna mustajab da'wah, ya Rasul, doakan saya agar jadi orang yang kalau berdoa itu mustajab doanya. Jadi inginnya itu tokcer gitu, doa sekarang saya terima. Kenapa Rasul diminta seperti itu? Karena kalau Rasul yang meminta, ya Allah jadikan Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab doa, pasti akan diijabah. Tapi Rasul tidak mendoakan, beliau hanya menyatakan, ya Sa'ad atib mat'amaka takun mustajab da'wah. Wahai Sa'ad, thayyibkan makananmu, baikkan makananmu, konsumsi yang halal, niscaya engkau akan jadi orang yang mustajab dalam berdoa. Dan ini diamalkan, dan di antara para sahabat Nabi, yaitu mereka yang bertemu Nabi, melihat Nabi hidup dalam kondisi beriman, wafat dalam kondisi beriman, Sa'ad bin Abi Waqqas diberi kelebihan oleh Allah cepat dalam ijabah doanya. Sehingga terkadang yang doa ditanya apa rahasianya, beliau menyatakan, tidaklah aku makan, tidaklah aku minum, melainkan aku yakin yang aku konsumsi itu adalah sesuatu yang baik. Terakhir, kita semua tahu tentang Imam Bukhari ya. Imam Bukhari ini seorang ulama dari Bukhara, bukan orang Arab, tapi punya obsesi yang tinggi untuk mengumpulkan hadis-hadis luar biasa, safar ke berbagai negara. Jadi ulama besar, ternyata bukan sekedar dia itu belajar, orang tua itu punya perhatian terhadap masalah makanan. Jadi dalam biografi waktu kecilnya, Bukhari kecil itu mengunyah-ngunyah makanan, kemudian ayahnya melihat, bertanya, apa yang kau makan? Bukhari kecil tidak bisa menjawabkan jelas. Kemudian Imam Bukhari kecil itu digendong, diangkat, dibalikkan kepalanya di bawah, kakinya di atas, disuruh dikeluarkan. Jadi keluarkan makanan yang nggak jelas itu, keluarkan. Tapi orang tuanya perhatian, luar biasa. Jadilah dia orang soleh, ulama. Ini mungkin yang perlu digaung-gaungkan di masyarakat. Kenapa ini sesuatu hal yang penting? Sehingga kalau kita ke negara tetangga kok rentan sekali ini makanan halal, makan tidak halal. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri. Jadi beliau ini luar biasa. Ini periode pertama mungkin, dan kita dibuatnya copot jantung karena beliau to the point. Ini demi untuk komisi fatwa dan seluruh hadirin dan hadirat yang dimana Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mungkin mohon maaf, saya hanya ingin
menyampaikan satu hal saja sebenarnya sebagai penegasan, karena tadi beliau sudah menegur saya juga belum menyampaikan laporan terkait dengan hasil rapat kerja Komisi Fatwa Nasional kemarin terkait dengan penegasan dari Ketua Komisi Fatwa Pusat bahwa halal haram itu letaknya di Komisi Fatwa, bukan di lembaga-lembaga. Dan itu perlu disadari dan dipahami betul oleh kita semua. Karena itu arahan dari kiai kita tadi, saya berharap Ketua Komisi Fatwa dan seluruh anggotanya ini bisa harus bersikap proporsional dalam hal ini. Tidak ada mujamalah basa-basi, karena basa-basi itu dalam perkara-perkara yang istimaiyah, sosial saja. Ya, datang orang yang biasa sering marahin kita, silakan yang mulia, itu boleh ya Pak ya. Tapi kalau halal haram, oh ini kayaknya halal, itu nggak boleh. Jadi sesuatu yang sudah jelas halal, yang haram. Dan saya kira penegasan dari Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat itu waktu kita rakyat kemarin itu menegaskan kembali, dan kebetulan pada waktu itu juga ada dihadiri oleh seluruh yang terkait, BI salah satunya. Ini juga memberikan sebuah upaya bagi kita bahwa proyek menghasilkan atau melahirkan makanan-makanan halal di Indonesia ini adalah kewajiban kita semua. Atau yang diberikan kewenangan untuk itu. Di Komisi Fatwa hanya membuktikan bahwa apa yang diajukan itu sesuai dengan saintifik, ya. Apa-apa yang diajukan itu sesuai dengan apa adanya, ya, maka atas dasar itulah Komisi Fatwa menetapkan. Jadi itu mungkin dari saya sebagai satu hal yang dikatakan penting kita semua dari hasil rapat kerja nasional Komisi Fatwa kemarin yang saya tugaskan dan wakil Ketua Komisi Fatwa Jepri di Jakarta. Ulama dan teman-teman semua dari auditor Bepom, dan juga ada ustadz-ustadz yang datang juga, yang tadi ada beberapa isu yang diangkat sebenarnya. Banyak pertanyaan tentang sertifikat halal ini sebenarnya gimana sih prosesnya, seperti apa, terus apa kondisi terbaru. Nah, yang paling info yang sering masih dipertanyakan, sertifikat halal ini sebenarnya di mana gitu. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu, proses sertifikasi halal yang tadinya adanya di MUI itu pindah ke BPJPH di bawah Kementerian Agama. Mungkin hal ini yang perlu ini. Jadi lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk memproses sertifikasi halal itu adalah BPJPH, baik sebagai regulatornya, pelaksananya, pengawasnya, dan termasuk juga pengawasan LPH juga. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan apa yang terbaru ini. Nah, karena wewenangnya ada di BPJPH, sekarang BPJPH menentukan segala regulasi dan aturan-aturannya. Dan aturan terbaru tentang halal ini adalah Undang-Undang Ciptaker yang baru terakhir kemarin. Banyak sekali hal yang berubah dengan adanya undang-undang ini, terutama kaitannya dengan Komisi Fatwa. Ya, tadi Ustadz sampaikan bahwa titik akhirnya adalah di Komisi Fatwa. Nah, tapi di undang-undang yang terbaru ini ada namanya Komite Fatwa Halal Nasional. Nah, ini perlu saya sampaikan karena selama ini pindahnya kewenangan sertifikasi ke BPJPH kemana MUI. Nah, di situ pada waktu itu masih ada Komisi Fatwa MUI di situ. Filternya masih di situ. Walaupun pemeriksaan nanti banyak lembaga, LPH, salah satunya LPPOM, nah, tapi ujungnya tetap di Komisi Fatwa MUI. Nah, kemudian dalam perkembangannya, sebelum undang-undang yang terbaru ini ada dua jalur dibuat untuk sertifikasi halal. Yang pertama jalur reguler, yang adanya diperiksa oleh LPH, seperti apa yang kita lakukan selama ini. Kemudian ada satu jalur lagi yang namanya self declare, yang itu yang dilakukan tanpa diaudit oleh LPH, tapi diperiksa, ya tetap diperiksa. Nah, kemudian yang untuk reguler ini selama ini itu bisa difatwakan di Komisi Fatwa Pusat sama Komisi Fatwa Provinsi.
Yang reguler itu bisanya ada di Komisi Fatwa MUI Pusat. Ya, yang sekdikler menurut saya. Nah, tapi berubah lagi sekarang ini. Tantangan terakhir karena katanya Komisi Fatwa Pusat tidak bisa melayani begitu banyaknya sekdikler ini, sehingga dibentuklah Komite Fatwa Halal Nasional. Nah, yang sekarang yang sekdikler ini larinya ke sana Pak, nggak ke Komi MUI lagi. Nah, itu anggotanya cuma berapa orang saja di pusat. Padahal MUI punya komisi fatwa di semua provinsi. Itu kondisi terakhir yang saya dapat informasi. Jadi untuk self-declare ini itu tanpa ada audit oleh LPH, tapi cuma dilakukan pendampingan oleh lembaga-lembaga pendamping. Yang itu lembaga pendamping bisa dari ormas, dari kampus, yang punya tenaga-tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini mempersiapkan pelaku usaha, terus melakukan verifikasi dan dilaporkan ke Komite Fatwa Halal Nasional, tidak ke Komisi Fatwa MUI. Itu yang terdeklar. Oke, itu di luar wilayah kerjanya LPPOM. Nah, LPPOM sendiri juga sekarang banyak tantangan juga, Pak. Jadi kalau dulu LPPOM satu-satunya lembaga pemeriksa, sekarang sudah ada 48 yang sudah diakui oleh BPJPH. Dan itu diakreditasi oleh BPJPH. Tapi sayangnya Pak, sampai saat ini dari 48 itu LPPOM yang belum terakreditasi, Pak. Ya. Jadi ini agak aneh gitu. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Kita juga mengajukan ke BPJPH. Oke, kalau harus diakreditasi kami mengajukan. Yang pertama kita mengajukan atas nama LPPOM, ditolak karena harus atas di bawah ormas Islam atau perguruan tinggi. Kemudian habis itu kita mengajukan ulang, mengajukan atas nama MUI, ditolak juga. Ditolak dengan harapan LPPOM itu terpisah dari MUI. Nah, dasarnya kenapa? Dasarnya karena dari LPH lain itu komplain. Kenapa komplain? Kalau LPPOM, MUI, di bawah MUI, Komisi Fatwa di MUI, sepertinya kalau LPPOM dengan Komisi Fatwa lancar-lancar saja. Sementara kalau LPH lain itu banyak kesulitannya. Itu alasannya itu. Sehingga kita perlu diakreditasi dan kita diminta untuk keluar dari MUI. Ini masih dibahas di tingkat pusat. Nah, kemarin win-win solusinya coba didiskusikan dengan BPJPH, nggak bisa LPPOM dipisahkan dari MUI, sejarahnya panjang segala macam. BPJPH juga maklum, cuma BPJPH juga sulit menghadapi LPH lain komplainnya ini. Sehingga win-win solusinya untuk tahap awal LPPOM MUI pakai nama LPPOM saja, tidak ada MUI-nya. Ya, tapi secara organisasi tetap. Tapi ini juga lagi didiskusikan, mungkin Selasa besok Direktur LPPOM dengan pengurus pusat MUI akan duduk apakah memang tetap dengan LPPOM saja atau ada isu lain. Tapi dari BPJPH intinya kalau kita maju dengan LPPOM saja, proses akreditasinya tetap akan dijalankan. Nah, proses akreditasi ini kaitannya nanti bagaimana hubungan LPPOM pusat dengan daerah. Pada waktu itu ada dua pilihan sebenarnya, model afiliasi, dan ini ternyata ditolak karena model afiliasi ini artinya kita LPPOM MUI di daerahnya juga diakreditasi dalam semua aspek, termasuk administrasi segala macam. Nah, kita jatuh ke pilihan kedua, LPPOM provinsi itu sebagai pelaksana audit saja, Pak. Nah, ini yang mau diakreditasi sebagai pelaksana audit saja. Nah, jadi tantangannya sekarang adalah ke auditornya. Karena kepala audit tentunya auditornya. Gitu. Nah, oleh karena itu di BPJPH juga sudah mempersyaratkan bahwa auditor harus kompeten. Nah, kita sudah mengajukan dari sekian auditor kita 4 sudah uji kompetensi, 4 sudah lulus, Pak. Nah, yang lainnya tentu menyusul karena itu jadi persyaratan. Nah, mungkin itu perkembangannya. Kemudian berkaitan dengan aturan yang baru ini, ya sepertinya BPJPH akan semakin tegas. Satu, akreditasi. Kalau kita tidak bisa memenuhi service level pelayanannya, nah bisa juga kita kena sanksi. Nah, ini saya baca tadi barusan itu service level ini bukan ke LPH saja, Pak, tapi juga ke Komisi Fatwa, termasuk ke pelaku usaha. Jadi ada batasan-batasan waktu yang sudah dirancang oleh BPJPH. Misalnya pelaku usaha itu dalam 5 hari sudah mendaftar, sudah harus clear datanya. Di BPJPH pre-auditnya 2 hari harus selesai. Di LPH 15 hari harus selesai. Di Komisi Fatwa 3 hari harus selesai.
Nah, apa konsekuensinya? Mau tidak mau sekarang kami begitu sudah ditugaskan, begitu selesai harus segera diinput ke Komisi Fatwa. Nah, Komisi Fatwa dikasih waktu 3 hari Pak, jadi kita nggak bisa lagi menjadwalkan 15 hari sekali, karena dikasih waktu 3 hari. Nah, kalau Komisi Fatwa MUI dalam 3 hari tidak menyelesaikan itu, otomatis itu akan pindah ke Komite Fatwa Halal Nasional. Itu konsekuensinya. Termasuk juga kalau dalam 3 hari itu tidak putus. Jadi kalau ini sepertinya tantangannya memang harus ada putusannya Pak. Misalnya ini tidak memenuhi, tidak lulus, ya jadi kita tak, ya mungkin selama ini kita coba membantu pelaku usaha, coba perbaiki lagi lah. Nah dengan adanya batas waktu ini kayaknya akan sulit, tidak bisa kita lakukan. Mungkin itu kira-kira isu-isu terbaru yang mungkin perlu di ini. Nah, tentunya dari kami, dari auditor juga dari pusat sudah melakukan beberapa tindakan ya. Yang pertama jelas kami semua sudah diikutkan, kemarin itu ada workshop pelatihan Pak. Jadi semua auditor itu diikutkan lagi di pelatihan, dan supaya artinya kita sebagai lembaga yang tertua jangan sampai nanti titik lemah itu justru di Bepom gitu. Nah itu akan jadi pukulan baik buat kita dan akan senjata dari LPH lain sama BPJPH.